Tuhan mau tolong Anda sore ini. Kalau ada kegoncangan dalam dirimu dan diriku, itu tidak akan mengganggu keselamatanmu. Jadi kalau omong imannya Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus, dari data-data perjanjian baru, Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Anda bisa temukan di sana. Dia seperti seorang pahlawan iman, teladan iman. Sampai Yesus berkata, semua orang yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang sebesar Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes sendiri rendah hatinya luar biasa, pemberani dan rendah hati. Orang pernah tanya dia, engkau Mesias kah? Karena Bapak Ibu jemaat tahu toh, sejarah Maliaki sampai Matius itu ada yang namanya silent years, masa diam. 400 tahun tidak ada pengkhotbah, 400 tahun Tuhan tidak utus nabi, tidak utus juru bicaranya. Dan di penghujung masa diam ini, tampillah Yohanes Pembaptis ini. Maka semua Israel kira dialah Mesias itu. Lalu mereka bilang, engkaukah Mesias itu? Yohanes berkata, bukan. Untuk urusan Mesias, untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal tugas buka tali kasut itu adalah tugas budak. Yohanes bilang, bahkan tugas budak pun kalau berurusan dengan sang anak domba Allah, saya tidak layak. Imannya luar biasa. Sementara dia baptis orang begitu banyak di sungai Yordan, datanglah Yesus memberi dirinya dibaptis. Yohanes rasa tidak layak. Lalu Yohanes bilang sama Tuhan Yesus, akulah yang harus dibaptis oleh engkau. Yesus bilang, tidak, baptis aku supaya rencana Allah, kehendak Allah tergenapi. Baptis aku. Saudara lihat di sini. Yohanes lihat dengan mata kepala, Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan ada suara Bapa di sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, jadi kalau Anda tanya, Yohanes punya iman? Hebat. Dia orang beriman? Amin. Tapi Anda boleh baca di Injil Matius pasal 11 kalau tidak salah ya. Itu data tentang bagaimana Yohanes mengalami kegoncangan iman. Dia masuk penjara. Masuk penjara gara-gara apa? Tegur Herodes. Tidak ada satu rohaniawan saat itu yang berani tegur pejabat sebejat Herodes. Tidak ada. Mereka tahu Herodes selingkuh, tapi semua silent. Semua diam, semua tidak berani. Tampillah Yohanes Pembaptis. Anda tahu toh, Herodes rampas orang punya istri. Siapa punya istri? Saudara kandungnya punya istri. Herodes. Zaman Yohanes Pembaptis. Yohanes tegur dia sambil berkata, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Marah Herodes. Ditangkaplah Yohanes. Sebelum kepalanya dipenggal putus, Yohanes kirim orang ke Tuhan Yesus dan tanya, engkaukah Mesias itu atau kami tunggu yang lain lagi? Anda lihat ini. Padahal dari tadi Yohanes yang ngomong, ini Mesias, anak domba Allah. Yohanes yang baptis Yesus. Tapi pas alami tekanan, pahlawan iman sekelas Yohanes pun goncang. Lalu Anda tanya, apakah dia goncang lalu dia hilang keselamatan? Demi Kristus Yesus yang ajarannya sering saya khotbahkan, saya yakin Yohanes tidak kehilangan keselamatan. Semua kita di sini ada masalah masing-masing. Entah apa yang membuat kita tergoncang. Rasa-rasanya mau mundur. Rasa-rasanya mau apa? Give up. Menyerah. Dan berkata, Tuhan, beta sampai di sini sah. Stop, cukup. Adakah seperti itu? Sepanjang Anda adalah orang Kristen sejati yang telah menerima Yesus, mungkin Anda pernah tergoncang di metode EE, Evangelism Explosion, ledakan penginjilan. Itu ada metode penginjilan bilang begini, penginjilan bukan saja
kepada orang-orang non-Kristen, tapi juga kepada orang Kristen. Mau tahu orang Kristen itu Kristen asli atau tidak, yang sudah punya kepastian keselamatan, coba tanya dia. Kalau kau mati ini malam, kau kemana? Kemarin saya, hari ini, kubur. Saudara kami meninggal. Saudara almarhum Pak Iwan Dias. Karena itu ada sepupuan dengan istri saya, kekerabatan. Masih muda, lagi sukses-suksesnya. Seorang kepala keluarga, masih muda, adik kelas saya lagi. Dulu di SMA 1, lalu di SMA 3. Dengar dia meninggal, saya bangun pagi, istri saya kasih tahu, saya kaget setengah mati. Papanya meninggal, mamanya meninggal duluan, tidak lama papanya meninggal. Anak yang paling besar meninggal lagi. Serangan jantung atau darah tinggi sekitar itulah. Selesai makan, jatuh lalu meninggal. Sementara lagi berduka di tenda duka, mertuanya ambil mikrofon dan bilang sama pelayat semua bahwa saya mau kasih informasi, saya minta mohon jangan menangis. Menantu saya meninggal dan hari ini, malam ini anak kandung saya meninggal. Satu rumah, 2 peti jenazah. Menantu meninggal, anak kandung meninggal. Tadi kubur sama-sama hari ini. Anda lihat di sini masih muda-muda semua. Jadi Anda jangan pikir Anda orang muda mati lebih lama. Jangan pikir Anda umur baru kepala 3, baru 20 menuju 30. Pasti saya meninggal lebih lama. Tidak ada sejarahnya, tidak ada aturannya. Orang lebih muda mati lebih lama, tidak ada. Anak baru lahir pun kalau Tuhan mau ambil, dia ambil. Jadi di metode itu, karena mati ini mendadak dan tidak tahu kapan, metode itu bilang begini, tanya dia, kalau lu mati ini malam, kau meninggal malam ini, kemana? Kristen palsu biasanya mendengar tantangan ini, gentar. Ulang. Kristen palsu waktu ditanyai seperti ini ada kegentaran dalam dirinya. Dan itu kita yang tahu sendiri-sendiri. Saya tidak tahu. Saya hanya bantu jelaskan. Gentar. Omong mati ini takut setengah mati. Gentar luar biasa. Kalau Anda tanya Kristen sejati, meninggal kemana? Dengan tenang, dengan penuh sukacita dia akan bilang, ku tahu di rumah Bapak banyak tempat. Satu tempat atas nama saya. Aku orang berdosa, sangat berdosa. Tapi aku percaya kepada satu-satunya jalan. Satu-satunya cara, yaitu jasa penebusan Yesus Kristus di Golgota. Saudara, ini jawaban paling bagus. Orang kalau tidak paham ini takutnya pas meninggal, andai kata Tuhan tugaskan malaikat menghadap, malaikat tanya, kenapa masuk surga? Beta sudah berhenti mabok lama, justru ini masuk neraka. Berhenti mabok bukan jalan keselamatan, ini tolong. Berhenti mabok tuh bukti cintamu kepada dia. Nangkap ya? Jangan pergi di pintu surga, malaikat tanya, mau bikin apa? Mau masuk ke dalam. Iya. Kira-kira apa alasannya? Mau masuk ke dalam nih alasannya apa? Gini Pak, saya nih sering bantu-bantu pembangunan. Saya ya lumayan lah panti asuhan, semua tahu saya. Justru ini masuk neraka. Jawaban yang paling betul, menghadaplah di situ dan berkata, aku orang berdosa sangat kotor. Tapi aku percaya kepada satu nama. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Dia membayar segala dosaku. Maka perjamuan malam ini adalah peringatan akan dia. Simbol yang mengingatkan darahnya yang tercurah 2020 tahun yang lalu. Kira-kira 2020 tahun yang lalu itu. Ketika Anda percaya dia, tidak ada satu dosa pun tersisa. Sebab Yesus berkata, semua pekerjaanku selesai. Maksudnya apa? Semua dosa selesai.
baru dia pulang. Kalau masih ada 1-2 dosa yang belum beres di Golgota, Yesus tidak boleh pulang kembali ke atas. Tidak boleh. Sampai kalau dia pulang, benar-benar selesai. Tetelestai, dia bilang di Golgota. Sudah selesai. Nah, kadang-kadang kita yang beriman seperti ini pun akan ada waktu nanti Anda tergoncang. Tapi saya mau ingatkan, keselamatanmu tidak hilang. Hanya ada sedikit pemahaman kita yang salah, sehingga kelihatannya keselamatan hilang. Padahal tidak hilang. Bisa lihat Aqua di depan ini? Kamera ambil. Ambil Aqua. Haleluya. Aqua kanan berhutang kepada Aqua kiri. Atau di mimbar saja kali ya. Aqua kanan berhutang kepada Aqua kiri. Utang 7 turunan tidak bisa bayar. Akibatnya apa? Tiap kali yang Aqua kanan ini lihat Aqua kiri, ketakutan luar biasa, lari sembunyi. Saudara yang utang koperasi sedikit, saya kan sering sembunyi kan, apalagi ini. Saya ngomong ini karena pengalaman keluarga sebenarnya. Tidak apa-apa. Saudara kelihatan senang sekali ya kalau pendeta menderita. Suka sekali lihat pendeta koperasi. Pembalasan hak Tuhan. Saya tidak pernah balas jahat dengan jahat. Akibatnya Aqua kanan ini. Kalau lihat ini muncul, aduh sembunyi, takut luar biasa. Utang 7 turunan tidak bisa bayar. Datanglah Sang Maha Kaya. Sang Maha Kaya ini tahu kondisi Aqua kanan yang sering ketakutan gara-gara utang. Maka atas keputusan sepihak, Sang Maha Kaya ini datang dan melunaskan semua utang-utangnya. Ini ilustrasi. Melunaskan utang-utangnya, selesai. Hitam di atas putih. Lunas, meterai. Lalu Sang Maha Kaya datang kasih tahu di Aqua kanan. Aqua kanan, lu dengar, lu pung utang sulunas. Beta subayar semua. Ini buktinya. Kwitansi pelunasan. Lengkap materai tanda tangan hitam di atas putih. Lu percaya kok Aqua kanan? Aqua kanan lihat lama-lama, lalu Aqua kanan lihat kepada Sang Kaya dan berkata, amin. Beta percaya. Oke, jadi jangan takut lah. Lu aman. Minum dulu. Sudah nih, beres, amin nih. Tahu-tahu kalau Aqua kiri nongol, muncul. Dia yang tadi sudah amin ini, ketakutan lagi, lari sembunyi lagi. Yang salah siapa? Yang salah bukan Sang Maha Kaya. Berita anugerah sudah dijelaskan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. 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 Kira-kira begitu. Sudah amin. Tapi kalau tanya, mati di mana? Aduh, tidak tahu. Loh, kau amin apa? Seringkali kita kayak begini, saudara-saudara. Bukannya belum, Tuhan sudah kerja di Golgota. Anda terima dalam perjalanan iman, ada satu dan lain hal, muncul kegoncangan iman. Lalu ada satu keadaan, sakitkah, menderitakah, dalam keterpurukankah, Anda merasa Anda orang paling sial, Anda orang tidak beruntung, Anda orang paling terkutuk. Padahal Anda pernah mengaminkan Yohanes 3 ayat 16 dan data-data lain yang senada, yang mirip, yang paralel dengan Yohanes 3 ayat 16. Kamu sudah selamat. Ini perjamuan kudus, jadi saya memang agak putar lama di persoalan iman.
Tolong, Tuhan mau tolong Anda sore ini. Kalau ada kegoncangan dalam dirimu dan diriku, itu tidak akan mengganggu keselamatanmu. Asalkan Anda orang Kristen asli. Dan sore ini, sore di mana Tuhan mengingatkan statusmu, mengingatkan kembali posisimu, sekaligus membangkitkan imanmu dan imanku, bahwa kita milik kesayangannya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Harus yakin. Nah, kepada